Kali ini kita akan mempresentasikan bab 1 kelas 9 yang berjudul Masuknya Islam ke Indonesia. Perkenalkan, nama saya Marsha Dita Raharjo dari kelas 9B absen 17. Perkenalkan, nama saya Alfa Zaira Fauzia dari kelas 9B nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Raisya Nadia Fuadi dari kelas 9B absen 32. Perkenalkan, nama saya Oktavia Suci Fitriani dari kelas 9B nomor absen 30. Perkenalkan, nama saya Vidya Nikanis Molik, kelas 9B absen 10. Perkenalkan, nama saya Nusra Ramadhani dari kelas 9B nomor absen 29. Mohon disimak ya. Kondisi masyarakat Indonesia sebelum masuknya Islam dapat dilihat dari beberapa aspek. Di antaranya perekonomian, sosial budaya, agama atau kepercayaan, sosial dan politik, serta berbagai suku bangsa. Yang pertama, kondisi sosial budaya. Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang masing-masing daerahnya mempunyai corak seni, budaya, dan bahasa beragam. Yang kedua, kondisi agama atau kepercayaan. Masyarakat yang tinggal di Indonesia sebelum masuk Islam sudah mengenal agama atau kepercayaan. Mereka sudah memeluk agama Hindu, Buddha, dan sebagian menganut kepercayaan Kapitaya. Agama Hindu lahir di India sekitar tahun 1500 sebelum Masehi dengan kitab suci Weda. Adapun agama Buddha dengan kitab suci Tripitaka. Lahir di India kurang lebih tahun 500 sebelum Masehi. Sementara itu, Kapitaya adalah sebuah kepercayaan yang memuja Sang Hyang Taya, yakni bermakna hampa atau kosong. Mereka mendefinisikan bahwa Sang Hyang Taya adalah Sang Hyang Widitan Kena Kinaya Ngapa Yen Anapalah Dudu. Tuhan itu tidak boleh diserupakan atau bahkan terlintas gambarannya di pikiran kita. Kalau sampai diwujudkan, maka itu berarti bukan Tuhan. Yang ketiga, kondisi perekonomian. Penduduk Indonesia sebelum masuk Islam memiliki berbagai mata pencarian. Di antara mereka ada yang berdagang, bercocok tanam, beternak, serta berlayar atau menjadi nelayan. Penduduk Indonesia mayoritas bercocok tanam, terutama yang tinggal di pedalaman. Adapun yang tinggal di kawasan pesisir rata-rata menekuni profesi sebagai nelayan dan pedagang. Indonesia terletak di daerah tropis, sehingga mengalami hujan lebat dan sinar matahari hampir sepanjang waktu, yang merupakan elemen penting untuk bercocok tanam. Komoditas pertanian dan perkebunan sebagian besar dapat tumbuh di Indonesia, yang notabene memiliki tanah subur melimpah. Indonesia adalah penghasil utama dari berbagai produk pertanian tropis. Yang keempat, kondisi sosial politik. Sebelum Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 hingga ke-12, Sriwijaya mengalami masa kejayaan baik dalam bidang politik, sosial, maupun ekonomi. Yang kelima, kondisi suku bangsa. Masyarakat Indonesia memiliki suku bangsa yang beragam. Keragaman tersebut terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang mendiami berbagai daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap suku bangsa mempunyai corak seni, budaya, dan bahasa masing-masing. Berbagai perbedaan itulah yang membentuk keanekaragam suku bangsa di Indonesia. Pluralitas tersebut merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya sehingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. Masuknya Islam ke Indonesia. Secara umum, agama Islam masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur utama, sebagaimana akan diuraikan berikut ini. Yang pertama, perdagangan. Pada taraf permulaan, saluran Islamisasi adalah melalui perdagangan. Kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 Masehi membuat perdagangan Muslim dari Arab, Persia, dan India turut ambil bagian dalam perdagangan dari negara-negara bagian Barat, Tenggara, dan Timur Asia.
Saluran penyebaran Islam melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut terlibat dalam kegiatan perdagangan. Bahkan mereka menjadi pemilik kapal dan saham. Kaum perdagangan memegang peran sangat penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Letak Indonesia yang strategis menyebabkan munculnya tempat perdagangan yang membantu mempercepat penyebaran tersebut. Ada 3 faktor penyebab Indonesia dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Yang pertama, letak geografis yang strategis. Kemudian yang kedua ada kesuburan tanah sehingga menghasilkan bahan-bahan keperluan hidup yang dibutuhkan oleh bangsa-bangsa lain. Yang ketiga, penduduk Indonesia terkenal ramah tamah. B. Perkawinan. Dari sudut pandang ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih tinggi dan unggul daripada kebanyakan masyarakat pribumi. Hal ini berakibatkan penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri dari para saudagar tersebut. Sebelum menikah, mereka diminta masuk Islam terlebih dahulu. Setelah mempunyai keturunan, lingkungan mereka semakin meluas sehingga pada akhirnya memunculkan kampung-kampung, daerah-daerah, dan kerajaan-kerajaan muslim. Jalur perkawinan ini lebih menguntungkan dan lebih mempercepat dalam penyebaran agama Islam. Sebab jika terjadinya perkawinan antar anak bangsawan, raja atau adipati, karena mereka adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan dan pengaruh sosial kuat, maka keislaman mereka akan diikuti oleh masyarakat atau pengikutnya, sehingga turut mempercepat proses islamisasi. Beberapa contoh pernikahan yang dilakukan ulama dengan putri bangsawan antara lain sebagai berikut. Maulana Ishaq menikah dengan putri Prabu Blambangan yang melahirkan Sunan Giri. Syarif Abdullah yang menikah dengan putri Siliwangi melahirkan Sunan Gunung Jati. C. Pendidikan. Proses penyebaran Islam juga dilakukan melalui jalur pendidikan. Dalam hal ini, model pembelajaran dilakukan dengan cara sederhana, yaitu halaqah. Pembelajaran halaqah merupakan cikal bakal pendidikan pesantren yang di kemudian hari berkembang menjadi pondok pesantren. Model pendidikan ini memiliki ciri khas. Santri peserta didik menginap di asrama dengan bimbingan oleh guru agama, kiai ataupun ulama. Contohnya Sunan Ampel mendirikan pondok pesantren Ampel Denta. Baiklah, selanjutnya biarkan saya untuk menjelaskan. Yang keempat, ada seni budaya. Saluran penyebaran Islam melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga adalah tokoh utama yang paling mahir dalam memainkan wayang. Ia tidak pernah meminta upah pertunjukan, tetapi mengajak penonton untuk mengikuti ucapan kalimat syahadat. Di dalam cerita itu disisipkan ajaran dan nama-nama pahlawan Islam, pendidikan, dan unsur-unsur filsafat untuk mencari kebenaran. Sebagai contoh, cerita berjudul Jamus Kalimasa, Wahyu Tojali, Wahyu Purbaningrat, serta Babat Alas Wana Marta. Ada pun jenis kesenian lain yang juga dijadikan media islamisasi, meliputi sastra, seni bangunan, dan seni ukir. Ada tasawuf. Nah, tasawuf adalah ajaran dan cara bagaimana untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ahli di bidang ilmu tasawuf disebut sufi. Mereka mahir dalam hal-hal magis, sesuatu yang berhubungan dengan perkara gaib, dan mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan. Di antara mereka ada yang mengawini putri-putri bangsawan setempat. Tasawuf yang diajarkan kepada penduduk pribumi mempunyai persamaan dengan alam pikiran mereka yang sebelumnya sudah mengenal kepercayaan, animisme, dinamisme, serta agama Hindu, sehingga agama baru tersebut sudah dimengerti dan diterima. Yang terakhir atau yang keenam adalah politik. Di beberapa daerah di Indonesia, kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah penguasa atau raja yang memeluk agama Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik pada raja dan penguasa tersebut sangat membantu tersebarnya Islam di Indonesia. Selain itu, kerajaan yang sudah memeluk agama Islam terkadang menaklukkan kerajaan-kerajaan non-Islam yang sedang mengalami konflik internal. Kemenangan kerajaan Islam secara politik menarik penduduk kerajaan yang ditaklukkan untuk masuk Islam. Di sini saya akan menjelaskan teori Islam
Islam masuknya ke Indonesia. Yang pertama ada teori Makkah. Teori Makkah adalah teori baru yang muncul sebagai sanggahan atau penolakan terhadap teori Gujarat. Teori Makkah mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Adapun orang-orang yang membawa Islam ke Indonesia berasal dari bangsa Arab, terutama Mesir. Teori ini didasarkan pada beberapa hal berikut ini. Yang pertama, pada abad ke-7 tahun 674 Masehi di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Arab atau perkampungan Islam. Dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad ke-4. Hal ini juga sesuai dengan berita Tiongkok dari Hikayat Dinasti Tang yang antara lain menceritakan tentang orang-orang Tahsih, sebutan untuk bangsa Arab Tahsih itu, yang mengurungkan niatnya untuk menyerang kerajaan Holing yang diperintah oleh Ratu Sima tahun 674 Masehi. Yang kedua, kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i. Dalam hal ini, pengaruh mazhab Syafi'i yang terbesar pada waktu itu adalah di Mesir dan Makkah. Adapun daerah Gujarat atau India adalah penganut mazhab Hanafi. Yang ketiga, ada raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, di mana gelar ini berasal dari Mesir. Teori Makkah didukung oleh Hamka, Van Leer, dan Thomas Ward Arnold. Nah, pendukung teori ini menyatakan bahwa pada abad ke-13 sudah berdiri kekuasaan politik Islam. Jadi maksudnya Islam ke Indonesia terjadi sebelum, yaitu pada abad ke-7. Begitu pula yang berperan besar terhadap proses penyebaran Islam adalah bangsa Arab. Yang kedua ada teori Persia. Teori Persia berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-15 dengan dibawa oleh bangsa Persia, sekarang menjadi negara Iran Persia itu. Teori Persia didasarkan pada banyaknya kesamaan antara budaya Persia dengan masyarakat Indonesia. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, peringatan 10 Muharram atau Hari Asyura, yaitu memperingati meninggalnya Husain bin Ali, yaitu cucu Nabi Muhammad SAW yang sangat dihormati oleh kaum Syiah Islam Iran. Di Sumatera Barat, peringatan tersebut disebut dengan upacara tabui atau tabut. Sedangkan di Pulau Jawa, masyarakat membuat bubur suro. Yang kedua, kesamaan ajaran tasawuf yang dianut Syekh Siti Jenar dengan seorang sufi dari Iran, yaitu Al-Halaj. Yang ketiga, penggunaan istilah bahasa Persia dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat seperti jabar jer, fathah, dhamma, dan kasrah. Sekian dari saya, terima kasih. Yang ketiga, teori Gujarat. Teori ini mengemukakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Bangsa Gujarat atau Kambai dari India diyakini sebagai pihak yang membawa Islam ke Indonesia. Teori ini didasarkan pada hal-hal berikut. Yang pertama, kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Kedua, hubungan dagang antara Indonesia dengan India sudah lama terjalin melalui jalur Indonesia, Kambai, Timur Tengah, Eropa. Yang ketiga, adanya batu nisan Sultan Malik As-Soleh, Sultan pertama Kerajaan Samudra Pasai yang bertuliskan angka tahun 1257 bercorak khas Gujarat. Teori Gujarat didukung oleh Snook Horgrunje, W.F. Stotterdam, dan Bernard H.M. Flekke. Para ahli sejarah pendukung teori ini lebih memusatkan perhatiannya pada saat timbulnya kekuasaan politik Islam, yaitu adanya Kerajaan Samudra Pasai. Hal ini juga bersumber dari keterangan Marco Polo dari Venesia, Italia yang pernah singgah di Perlak Preula tahun 1292. Ia menceritakan bahwa di Perlak sudah banyak penduduk yang memeluk agama Islam dan banyak pedagang dari India yang menyebarkan Islam. Yang keempat, teori Cina. Ahli sejarah yang mendukung teori ini antara lain Profesor Slamet Muljana, H.J. de Graaf. Teori Cina ini didasarkan pada asumsi adanya unsur kebudayaan Cina dalam sejumlah unsur kebudayaan Islam di Indonesia. Berdasarkan sumber klonik dari Kelenteng Sampokong di Semarang yang memperlihatkan pengaruh orang-orang Cina dalam penyebaran Islam di Indonesia. Pengaruh Cina dalam penyebaran Islam di Indonesia bisa kita saksikan pada bukti-bukti arkeologis pada masjid-masjid kuno yang dibangun pada sekitar abad 15 Masehi.
Masjid Agung Demak, Masjid Agung Kesepuhan Cirebon, Masjid Agung Kudus. Di dinding masjid tertempel berbagai piring porselin dari masa dinasti Ming. Ini sebagai salah satu bukti arkeologis. Bukti berikutnya adalah catatan sejarah Babading Gresik mengisahkan tentang prajurit Patang Puluh Cina bersenjata api pimpinan Paji Laras dan Paji Liris. Corak keislaman di Indonesia. Dalam perkembangan sejarah dakwah Islam, para mubalik menyampaikan ajaran Islam secara bijaksana melalui bahasa budaya sebagaimana dilakukan oleh Wali Songo. Nilai-nilai Islam meliputi segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Corak keislaman dan keindonesiaan dapat disaksikan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat mulai dari seni, budaya, sosial politik, sosial ekonomi, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Bahkan dalam tatanan berbangsa dan bernegara yang masih dapat kita rasakan sampai saat ini. A. Politik. Seiring periodisasi perkembangan Islam di Indonesia, ajaran Islam ikut mewarnai corak politik di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan munculnya kerajaan Islam di Indonesia seperti Kerajaan Samudra Pasai, Malaka, Aceh Darussalam, Demak, Pajang, Banten, Cirebon, Mataram, Ternate, Tidore, Gorontalo, dan lain-lain. Bahkan nilai-nilai Islam mewarnai corak pemerintahan dan tata kenegaraan berkolaborasi dengan nilai-nilai luhur bangsa. B. Seni. Seni bukanlah sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Dengan seni, kehidupan manusia lebih indah dan nyaman untuk dinikmati. Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, sebagai bentuk jamak dari kata budi yang berarti perilaku, budi, atau akal. Maka kata kebudayaan dapat diartikan sebagai bentuk yang berkaitan dengan budi pekerti dari hasil pemikiran. Kesenian termasuk dalam unsur kebudayaan. Banyak seni dan budaya Indonesia yang bernuansa Islam seperti hadrah, rebana, kasidah, kaligrafi, seni lukis, seni pahat, tari zapin, pakarena, burakne, sandur, tari pergaulan, berzanji, khitan, sekaten, rajaban, mauludan. C. Pendidikan. Untuk menganalisis masuknya pendidikan Islam di Indonesia, maka sangat tepat kiranya untuk menelusuri proses masuknya Islam di Indonesia. Para saudagar, ulama termasuk wali berperan besar terhadap penyebaran Islam. Mereka pada mulanya mendirikan pesantren-pesantren di sekitar kota pelabuhan guna menyebarkan dakwah Islam. Istilah pesantren sendiri berasal dari ucapan pesantrian, yakni tempat para santri menimba ilmu agama. D. Perekonomian. Perekonomian sebagai salah satu pilar tegaknya sebuah peradaban sedikit banyak mendapat corak keislaman. Nilai-nilai ajaran Islam telah terpatri dalam sanubari setiap muslim apapun profesinya, sehingga di dalam menjalankan segala aktivitas selalu dilandasi karena Allah dan mencari keridhaan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puluh-puluh. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puluh-puluh. Sik.